Aparat Polsek Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan mengungkap motif pembunuhan seorang warga Dusun Mato Angin, Desa Kasibulen, Kecamatan Sinjau Borong pada Minggu 18 April. Aparat kepolisian setempat mengungkap bahwa pelaku bernama Tamrin alias Tame yang berusia 54 tahun membunuh tetangganya bernama Anto 37 tahun karena diduga kesal. Pelaku kesal setelah seorang anak korban kerap membunyikan petasan di dekat rumahnya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Samsul Bahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Bahri. Baik, rekan di studio Tribun News, perlu kami sampaikan bahwa pada pukul 9:45 waktu Indonesia Tengah, pada hari Minggu kemarin, terjadi aksi pembunuhan di Desa Kasibulek, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Di mana pada saat itu seorang pelaku bernama Tamring sedang menghampiri seorang korban bernama Anto di sebuah kebun atau di dekat kandang sapi milik korban. Dan saat lewat pelaku atau Tamring, ia menegur tentang aktivitas seorang anaknya yang dilakukan pada subuh hari, yakni meledakkan petasan atau marcon di daerah itu pada saat subuh hari. Dan Tamrin atau pelaku pemerangan menyampaikan bahwa terdapat aksi seorang anak korban melakukan aksi ledakan mercon atau petasan, namun oleh pihak korban sendiri tidak menerima dengan teguran itu, sehingga terjadi cekcok dan berujung pada mengakibatkan perkelahian, lalu berujung pada aksi pemerangan terhadap Anto yang dilakukan oleh Tamrin sendiri. Seperti itu, Mbak. Di studio. Baik, terima kasih. Terima kasih Bahri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Sinjai Borong. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi awal dari kejadian itu awalnya karena sebenarnya masalah ketersinggungan. Masalah ketersinggungan yang sebelumnya anak si korban ini membunyikan petasan yang dari kaleng susu itu waktu subuhnya. Jadi merasa ini pelaku kan ada cucunya yang masih umur 40 hari. Mereka merasa terganggu, makanya ditegurlah tuh anak-anak. Jadi dengan kata-kata yang tidak baik. Terus paginya lagi, setelah itu datanglah si pelaku ke rumah korban untuk menyampaikan, untuk kasih tahu orang tuanya bahwa kasih tahu tuh anakmu, jangan kasih bunyi-bunyi begitu. Cucu saya kaget-kaget, itu kata mereka, si pelaku. Mungkin dari komunikasi itu ada ketersinggungan, ada tidak pas, akhirnya berlanjut dengan perkelahian. Senggel di mana si korban membawa cangkul, karena sementara memang si korban pada saat itu lagi membersihkan kandang sapinya di belakang rumah. Dan si pelaku ini tidak jauh dari rumahnya, dia samperin, udah disitulah terjadi berkelahi. Hingga terkena sabetan parang si korban. Ya, karena si pelaku memang membawakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.